Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi kita melihat ada kontradiksi. Bagaimana ketika orang di dunia berduka cita, dia akan meratap. Tapi di sini kamu berbahagia, kamu diberkati karena kamu akan dihibur. Kalau kita ingat bagian sebelumnya tentang orang yang miskin di hadapan Allah, bagaimana manusia lemah dan terbatas, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama di bagian ini, inilah realita hidup manusia. Manusia bisa berduka, khususnya ketika apa? Ketika manusia kehilangan apa yang dia cintai, apa yang dia pegang, apa yang dia banggakan, apa yang dia punya, dia akan berduka cita dan akan meratap. Tapi ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa kita harus berduka untuk apa yang hilang, padahal itu sesuatu yang sebetulnya fana, sesuatu yang hanya ada di dunia ini. Tapi itulah realita hidup manusia berdosa. Karena hati kita ada di uang kita, di harta kita. Bahkan kita, orang-orang yang aku kasih, mereka tidak boleh meninggalkan aku, mereka harus bersama dengan aku. Tapi realita hidup kita, bukankah nanti pun kita akan meninggalkan dunia ini tanpa kita membawa apa-apa? Tapi kenapa kita harus melihat dari sudut yang berbeda? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita orang-orang yang bukan ketika semua itu hilang, maka hidup kita berhenti. Karena kita punya pengharapan. Ketika Kristus sudah menebus kita, kita punya masa depan. Ada upah yang menanti kita di surga ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita pun sekarang harus menderita di dunia, kita tetap bisa melihat ini bukan akhir dari segalanya. Karena itulah yang akan menjadi penghiburan kita. Dan bersyukur Tuhan pun berikan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita, berkuasa untuk berbicara di dalam hati kita. Misalnya Yesaya 40 ayat yang pertama, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Bagaimana mereka yang juga dalam keadaan berduka, mereka harus dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita ingat nanti Yesus akan datang memberikan pengharapan. Air mata akan dihapuskan. Bukankah itu yang menjadi pengharapan kita? Tapi pertanyaannya, apakah manusia tidak bisa mengalami tantangan dan kesulitan? Sangat bisa, kita akan berduka cita. Tapi kita bisa melihat ada rencana Tuhan yang baik. Ada cara Tuhan, ada kehendak Tuhan yang kita bisa lakukan. Karena itu Paulus ingatkan juga, kalau kita bertemu orang di Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di 1 Tesalonika 4 ayat 13, jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Kalau aku harus menderita, di 2 Korintus 1 ayat yang kelima, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bukankah ini menarik, saudara? Mungkin kita harus mengalami tantangan. Mungkin kita harus kehilangan apa yang kita suka. Tapi aku tahu ketika itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Aku tahu aku boleh menderita di dunia sama seperti Kristus yang pernah menderita. Aku akan dapat penghiburan yang berlimpah. Aku akan dihibur karena Tuhan sudah menebus aku. Dan penghiburan yang sejati ketika aku akan bersama dengan Dia di surga. Karena itu inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Betul, kita masih bisa merasakan kehilangan. Kita bisa merasakan hal yang berat di dunia ini. Tapi jangan pernah kehilangan sukacita. Karena Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati. Karena kita punya harapan. Jangan letakkan harapan kita di apa yang bisa hilang itu. Karena kita akan terus berduka cita. Letakkan harapan kita kepada Tuhan. Kepada Kristus yang sudah menebus kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbeda. Dalam kondisi kita apapun sekarang, aku tahu
Aku bisa menangis, aku bisa sedih. Mungkin ada keluarga kita yang saat ini sedang berduka, kita juga ikut sedih. Tapi aku tahu pengharapan dari Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu betul-betul penghiburan yang dari Tuhan yang kami cari. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, hidup kami indah, hidup kami baik. Kalaupun kami harus menghadapi tantangan di dunia ini karena kami masih tinggal di tubuh daging ini, kami masih harus berjuang dan kami tahu kami tidak berjuang sendiri, ada Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami punya saudara-saudara seiman yang akan mendukung perjuangan kami. Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau sertai supaya kami juga bisa menjadi lebih baik ketika kami mengikut Tuhan. Karena kami tidak menggantungkan hidup kami kepada apa yang fana, tapi kami menggantungkan hidup kami kepada apa yang kekal. Kalaupun kami harus berduka, kami tidak meratap, tapi kami tahu ada sukacita karena kami punya Tuhan. Bahkan kami boleh ambil bagian di dalam penderitaan seperti Kristus yang sudah menderita bagi kami. Tuhan yang mau tolong sertai apapun yang saat ini jemaatmu rasakan, Tuhan yang mau berkati mereka, Tuhan yang mau hiburkan mereka, bila mereka terus hanya bergantung kepada Tuhan. Mereka hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, takkan habis.
berdoa supaya di dalam persekutuan doa ini kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, kita yang sudah memuji Tuhan. Saatnya kita juga mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi. Katakan apa yang menjadi isi hati kita. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau mungkin kita merasa hidup kita diberkati oleh Tuhan, nyatakan ucapan syukur kita. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukurlah, memohon. Mungkin saudara mau menangislah di hadapan Tuhan. Karena memang kita bisa berduka cita. Karena itu datanglah kepada Dia, Tuhan yang akan menghibur kita. Mari kita mengambil waktu tenang, kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kalau ada yang sekolah online, supaya mereka bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik. Kalau ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja di luar, mungkin kita khawatir. Atau mungkin kesehatan keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati untuk Papa Mama, untuk berikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka juga terus diberikan kekuatan. Tuhan yang mau pimpin, berikan juga iman di dalam ikut Tuhan. Berdoa untuk emak juga yang ada di rumah, berkati dalam kesehatannya, biarlah mereka terus diberikan sukacita, bisa berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan mereka, hidup mereka. Tuhan yang mau pimpin, berkati seluruh keluarga besar juga. Tuhan yang mau berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Tuhan yang mau terus pimpin, Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau supaya kami juga betul-betul bisa terus diberikan kekuatan di masa ini. Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau sertai. Terima kasih Bapa. Kita juga berdoa untuk gereja di tengah kondisi ini. Memang ada beberapa gereja sudah mulai kebaktian offline, ada yang masih online, ada yang menggabungkan keduanya, ada yang kebaktian belum tapi sudah melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kita serahkan supaya semua pemimpin gereja juga diberikan hikmat untuk bisa memutuskan mana yang harus dilakukan, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membuat jemaat juga tetap bisa bertumbuh. Kita doakan untuk kesehatan orang-orang yang masih terlibat dalam pelayanan, setiap sarana, peralatan yang digunakan, dan kita berdoa untuk jemaat yang ada di rumah, yang kalau masih harus online, khususnya yang lanjut usia, anak-anak, mereka juga terus bertumbuh iman mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja ketika harus online, offline, dan ada banyak gereja sudah memulai. Kami tahu bukan hal yang mudah. Berikan hikmat kepada para pemimpin gereja supaya juga bisa memutuskan, bisa memikirkan yang terbaik, dan itu adalah kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mau tolong apapun yang kami lakukan, semua bisa membuat firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, dan jemaat terus bertumbuh iman mereka. Tuhan berkati, kalaupun masih ada yang harus di rumah, kuasa Tuhan juga ada di rumah mereka masing-masing, dan Tuhan yang mau terus pimpin. Tuhan pimpin sertai setiap orang yang terlibat di dalam pembuatan persiapan pelayanan, khususnya untuk online, bukan hal yang mudah. Tuhan yang mau sertai mereka, berkati sarana prasarana peralatan yang digunakan supaya itu juga dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan pimpin terus di tengah kondisi yang tidak ideal ini. Tapi kami yakin Roh Kudus akan bekerja dalam hati anak-anak-Mu. Tuhan akan tolong, dan kalau ada yang sudah mengadakan kebaktian offline atau acara-acara gereja yang lain offline, Tuhan juga berkati, semua juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita. Tentu bukan hal yang mudah, mereka harus berjuang untuk mengambil keputusan. Kita terus dukung mereka. Dan kalau khusus Surabaya kan ada pemilihan kepala daerah, Tuhan juga pimpin supaya pemilihan wali kota ini dapat berjalan dengan baik, dan mungkin juga di beberapa tempat yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, saat kami juga mendukung untuk pemerintah, berikan mereka hikmat supaya mereka juga bisa mengambil keputusan yang tepat, supaya mereka juga tahu mana yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri mereka atau kelompok mereka. Kami juga berdoa untuk pemilihan wali kota, Tuhan juga pimpin supaya itu juga dapat berjalan dengan baik, semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang mau sertai. Makasih Bapa, Tuhan yang mau terus pimpin, dan Tuhan yang mau sertai bangsa ini, Tuhan yang mau juga
memulihkan dalam keadaan yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, ini doa-doa kami bersyukur kami masih punya Tuhan, kami boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam duka cita kami tahu kami akan dihiburkan. Tapi kami tahu kami perlu Tuhan. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami masing-masing, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin kuasa Tuhan nyata. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati anak-anak-Mu ini. Tuhan yang mau terus memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang mau kuatkan, Tuhan yang mau sembuhkan. Kalau ada yang bermasalah dalam relasi, Tuhan yang mau pulihkan. Kalau ada saat ini keluarga-keluarga sedang berduka, Tuhan juga yang mau menghiburkan. Kalau ada yang mengalami kesulitan di dalam bisnisnya, dalam usahanya, Tuhan yang juga mau cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kalau ada yang bergumul dengan sekolah, kuliah, Tuhan juga sertai berikan hikmat supaya anak-anak kami juga bisa menjadi anak-anak yang pintar dan mereka terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami yang lain, Tuhan yang mau terus pimpin. Dan bila sebagai saudara seiman kami bisa terus saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak untuk persekutuan malam hari ini, persekutuan yang kami boleh terus jalani sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga, bila kami terus dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.